Islamophobia adalah sikap takut, prasangka, dan diskriminasi terhadap Islam dan umat muslim. Di Austria, negara di jantung Eropa dengan sekitar 9 juta penduduk, fenomena ini berkembang signifikan dan mengancam nilai-nilai demokrasi. Fenomena ini melibatkan komunitas muslim Austria yang berjumlah sekitar 700.000 jiwa atau 8% dari total populasi, mayoritas keturunan imigran Turki dan Balkan, berhadapan dengan partai FPO, pemerintah Austria, serta diawasi oleh organisasi hak asasi manusia dan Uni Eropa. Islam sebenarnya telah diakui secara resmi di Austria sejak tahun 1912. Namun, sentimen anti-muslim meningkat tajam pasca krisis migrasi Eropa pada tahun 2015 dan serangan teror di Vienna pada 2020. Faktor pendorongnya adalah kekhawatiran keamanan, gelombang migrasi besar, serta menguatnya politik populis sayap kanan. Fenomena ini terwujud lewat retorika politik, kebijakan negara seperti larangan burka dan penutupan masjid, hingga tindakan aparat seperti Operasi Luxor. 4 kelompok aktor utama. Yang pertama, Partai FPO atau Partai Kebebasan Austria. Partai sayap kanan yang terbuka mengusung narasi anti-Islam dan anti-migrasi. Yang kedua, pemerintah Austria dalam beberapa periode yang mengeluarkan kebijakan seperti larangan burka pada tahun 2017, penutupan masjid dan deportasi imam pada tahun 2018, hingga Islamland Karte pada tahun 2021. Ketiga, komunitas muslim Austria sebagai pihak yang terdampak langsung. Yang keempat, organisasi HAM dan Uni Eropa yang mengawasi dan mengkritik kebijakan yang dinilai diskriminatif. Pembatasan terhadap muslim, sementara muslim komunitas muslim, organisasi HAM, Uni Eropa, bahkan Mahkamah Konstitusi Austria berada di posisi mempertahankan hak minoritas dan prinsip-prinsip demokrasi. Punya kepentingan berbeda. FPO berkepentingan meraih dukungan politik lewat narasi keamanan, nasionalisme, dan anti-migrasi, sekaligus memperkuat citra sebagai penjaga identitas budaya Austria. Pemerintah Austria berkepentingan menjaga keamanan nasional, mencegah ekstremisme, dan mengendalikan pengaruh asing dalam organisasi keamanan sambil mempertahankan stabilitas politik. Di sisi lain, komunitas muslim Austria berkepentingan mempertahankan kebebasan beragama tanpa diskriminasi dan memperoleh perlakuan setara di mata hukum. Sementara itu, organisasi HAM dan Uni Eropa berkepentingan menjaga perlindungan HAM, mengawasi kebijakan yang berpotensi diskriminatif, serta memastikan nilai demokrasi dan rule of law tetap terjaga. 4 aktor tersebut, aktor utama adalah FPO dan pemerintah Austria karena mereka lah yang secara langsung membentuk kebijakan dan narasi publik. Komunitas muslim, organisasi HAM, dan Uni Eropa berperan sebagai aktor pendukung yang merespon dan melakukan advokasi. Setidaknya ada 3 contoh tindakan nyata di lapangan. Pertama, pada 2017, Austria memberlakukan larangan penutup wajah di ruang publik yang dinilai secara tidak proporsional menyasar perempuan muslim. Kedua, pada 2018, pemerintah menutup sejumlah masjid dan mendeportasi imam asing berdasarkan Islam Law 2015 yang melarang pendanaan asing bagi organisasi Islam. Ketiga, Operasi Luxor pada tahun 2020, penggerebekan besar-besaran dengan lebih dari 900 aparat yang menggeledah lebih dari 70 lokasi secara serentak. Meski sebagian besar yang ditangkap akhirnya tidak terbukti bersalah di pengadilan, sebagai tambahan pada 2021, pemerintah merilis Islamland Karte, yaitu peta digital yang berisi nama, foto, lokasi, dan ratusan tokoh, serta organisasi muslim yang akhirnya dihentikan setelah tekanan domestik dan internasional. Ja, morgen. Normalerweise lesen wir schon mal noch. Ich bin spät eingeschlafen und bin aufgewacht wegen meinem Geräusch. Ich fühle mich nicht gemalt. Die Geräusche waren in meiner Wohnung. Ich bin von meinem Platz aufgestanden und bin zur Tür gegangen. In diesen 20 Sekunden habe ich den Versuch angefangen, wer diese Geräusche erzeugt und von wo sie kommen. Kaum habe ich die Tür aufgemacht, habe ich mich in den Mikrofon im wahrsten Sinne des Wortes. Maschinengewehr, hoffnungsgerichtete Laser und Licht, hysterische Schreie. Heb deine Hände, leg dich auf den Bauch. Es war für mich so, als wäre ich nicht bei vollem Bewusstsein. Was passiert hier? Wer seid ihr? Warum? Wer klopft an der Tür um diese Uhrzeit? Natürlich, in diesen wenigen Sekunden habe ich angefangen nachzudenken. Wer für der
Setidaknya ada 3 tantangan utama. Yang pertama, konflik antara kepentingan keamanan nasional dan kebebasan beragama, di mana kebijakan yang diklaim demi keamanan justru berpotensi melanggar hak konstitusional. Yang kedua, meningkatkan polarisasi sosial dan stereotip negatif terhadap Muslim yang memperlebar jarak antara kelompok dan masyarakat. Yang ketiga, mempengaruhi politik dan polis dan penyebaran narasi anti-Islam lewat media yang membuat sentimen negatif semakin sulit dikendalikan karena terus direproduksi oleh ruang publik. Setidaknya, ada 3 strategi yang dilakukan berbagai pihak. Yang pertama, evaluasi kebijakan keamanan dan penguatan pengawasan hukum agar kebijakan tidak bersifat diskriminatif. Seperti terlihat saat Mahkamah Konstitusi membatalkan larangan jilbab di sekolah pada 2019 karena dinilai diskriminatif. Yang kedua, mendorong dialog antar agama dan antar budaya untuk membangun pemahaman masyarakat. Yang ketiga, advokasi oleh organisasi HAM dan masyarakat sipil terhadap kebijakan diskriminatif. Sekaligus, ini bisa memperkuat perlindungan hukum bagi kelompok mayoritas. Menurut kelompok kami, perspektif penyelesaian isu ini cenderung sangat dalam jangka pendek. Di satu sisi ada progres lewat mekanisme checks and balance seperti pelambatan larangan jilbab oleh Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain, selama polis masih efektif meraih dukungan lewat narasi anti-Islam dan selama isu keamanan terus dipakai untuk melegitimasi kebijakan yang menyamakan Muslim, perbaikan struktural akan sulit tercapai secara tepat. Kelompok kami menggunakan teori sekuritisasi untuk menganalisis kasus ini. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu isu dapat dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan sehingga melahirkan kebijakan luar biasa dari negara. Kami memilih teori ini karena 3 alasan. Yang pertama, Islam di Austria sering dikonstruksikan sebagai ancaman keamanan melalui narasi yang mengaitkan Muslim dengan terorisme dan radikalisme. Kemudian yang kedua, teori ini menjelaskan munculnya kebijakan keamanan yang menyasar komunitas Muslim seperti pengawasan organisasi Islam dan penutupan masjid. Ketiga, teori ini membantu memahami hubungan antar politik populis, isu keamanan, dan pembatasan hak minoritas. Sikap kelompok kami adalah menolak Islamofobia karena bertentangan dengan prinsip demokrasi dengan 3 alasan. Pertama, Islamofobia berpotensi melanggar kebebasan beragama dan kesetaraan warga di negara hadapan hukum. Kedua, diskriminasi terhadap komunitas Muslim meningkatkan polarisasi sosial dan menghambat integrasi masyarakat multikultural. Ketiga, demokrasi yang sehat harus mampu menjamin perlindungan hak seluruh kelompok, termasuk kelompok minoritas, bukan hanya kelompok mayoritas.